Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini adalah SKB CPNS Seni Budaya materi seni tari. Mari kita lanjut ke video soal SKB. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan seni tari? A. Gerak tubuh yang gemulai. B. Gerak terangkai berirama. C. Gerakan yang berulang-ulang. D. Gerak tubuh yang dipentaskan. Jawabannya adalah B. Gerak terangkai berirama. Kenapa jawabannya B? Mari kita bahas. Dalam suatu tarian terdapat banyak sekali gerakan, di antaranya gerakan yang gemulai, kemudian gerakan yang tegas, dan gerakan yang berulang-ulang. Dan semua gerakan itu include atau menyatu dalam satu gerakan yang terangkai dan berirama. Kemudian untuk option terakhir, yaitu gerak tubuh yang dipentaskan, juga kurang tepat untuk dikatakan seni tari. Mengapa? Karena ada satu gerakan yang dipentaskan tidak termasuk dalam seni tari. Contohnya adalah pantomim. Nah, jadi dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa jawaban yang paling tepat adalah B, gerak terangkai yang berirama. Nomor 2. Unsur-unsur keindahan yang terdapat pada seni tari adalah kecuali A. Wiraga, B. Wirama, C. Wirasa, dan D. Wirupa. Dan jawaban yang paling tepat adalah Wirupa. Kenapa Wirupa? Karena Wiraga, Wirasa, dan Wirama adalah unsur utama, sedangkan Wirupa dan teman-teman lainnya adalah unsur pendukung dalam seni tari. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Wirupa. Nomor 3. Serisik, kengser, mancat, dan lamaksana merupakan teknik gerak kaki tarian yang berasal dari A. Jawa, B. Bali, C. Sunda, D. Melayu. Jawabannya adalah A. Jawa. Kita akan analisa soal nomor 3 dari sisi bahasa. Serisik, kengser, mancat, dan lamaksana. Kalau kita analisa kata-kata ini merupakan kata-kata yang berasal dari Pulau Jawa, bukan dari Bali, Sunda, atau Melayu. Memang Sunda juga dari Pulau Jawa, tapi bahasanya agak berbeda dari daerah Jawa yang lainnya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah A. Jawa. Nomor 4. Agem, tendang, dan tangkep adalah istilah yang biasa dipergunakan dalam penilaian tari di daerah A. Jawa, B. Bali, C. Sunda, D. Melayu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Bali. Tipe soal nomor 4 persis sama dengan tipe soal nomor 3. Namun di sini kita bisa menganalisa kenapa jawabannya Bali dari dialek kata-kata dalam soal tersebut. Jadi, agem, tendang, dan tangkep merupakan dialek Bali. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Bali. Nomor 5. Tarian berikut adalah tarian yang berasal dari Jawa Tengah, kecuali A. Tari golek, B. Tari Gatot Kaca Gandrung, C. Tari Kelana Raja, D. Tari Saman. Maka jawaban yang paling tepat karena di sini adalah pengecualian adalah D. Tari Saman. Kenapa jawabannya D? Karena sama-sama sudah kita ketahui bahwa tari saman bukanlah berasal dari Pulau Jawa, melainkan dari Pulau Sumatera, yaitu Aceh.
Jawaban yang paling tepat adalah D, tari saman. Sebelum kita lanjut, silakan teman-teman klik subscribe. Nomor 6. Salah satu tari klasik Sunda yang menggambarkan tokoh raksasa dari Alengka adalah tari A. Tari Topeng Rawana, B. Tari Gatot Kaca, C. Tari Kelana Raja, D. Semua jawaban salah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tari Topeng Rawana. Penjelasan. Tari Topeng Rawana adalah salah satu tari klasik Sunda yang menggambarkan tokoh raja raksasa dari Alengka, yaitu Prabu Rawana atau Dasamuka. Tarian ini berupa tari tunggal yang bisa ditarikan oleh pria atau wanita. Jadi kesimpulan jawaban dari pertanyaan ini adalah tari topeng rawana. Nomor 7. Pergerakan penari dari satu titik ke titik lainnya membentuk suatu garis yang dikenal dengan istilah A. Garis pola, B. Pola penari, C. Pola lantai, D. Garis gerak penari. Jawaban yang paling tepat dan paling logis adalah pola lantai. Penjelasan. Secara definisi, pola lantai adalah garis maya yang terjadi akibat pergerakan penari yang berpindah tempat dari satu posisi ke posisi berikutnya. Lalu bagaimana dengan option lain? Option lain hanya jebakan kata untuk membuat kita ragu dengan jawaban yang sesungguhnya. Nomor 8. Setiap tari daerah memiliki keunikan tersendiri. Di antaranya adalah A. Gerakan, B. Kostum, C. Iringan, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Penjelasan. Setiap tari daerah di Indonesia memiliki keunikan yang berbeda-beda. Keunikan-keunikan tersebut dapat ditunjukkan dari beberapa hal, antara lain gerakan, kostum dan tata riasnya, iringan, pola lantai, fungsi, dan temanya. Dan yang mencakup jawaban itu semua adalah jawaban option D. Jadi kesimpulan yang paling tepat adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. 9. Merupakan kegiatan untuk mengasah kehalusan rasa dan keluhuran budi pekerti. Merupakan fungsi tari dilihat dari A. Upacara adat, B. Hiburan, C. Pendidikan, D. Rekreasi dan terapi kesehatan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pendidikan. Kata kunci untuk menjawab soal nomor 9 adalah untuk mengasah kehalusan rasa dan keluhuran budi pekerti. Yang artinya di sini ada perbaikan dari rasa yang tidak peka dan budi pekerti yang tidak halus menjadi budi pekerti yang halus dan rasa yang peka. Dan ini adalah salah satu fungsi pendidikan di semua pendidikan, bukan hanya di seni tari. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 9 yang paling tepat adalah C, pendidikan. 10. Kemampuan untuk menghayati, menilai kekurangan dan kelebihan suatu tarian adalah penjelasan dari A. Pengamatan tari, B. Tari hiburan, C. Tari, D. Apresiasi tari. Jawabannya adalah D. Apresiasi tari. Pada soal nomor 10 ini, kata kuncinya adalah penghayatan dan penilaian terhadap kekurangan dan kelebihan suatu tarian. Nah, yang berkaitan dengan penghayatan dan penilaian itu adalah apresiasi. Jadi, untuk jawaban nomor 10 bisa kita pastikan bahwa yang paling tepat jawabannya adalah D. Apresiasi tari. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik itu dalam pembacaan soal maupun dalam penjelasan kunci jawaban. Semoga kalian yang telah subscribe maupun yang belum subscribe lulus tes CPNS di tahun ini dan menjadi guru yang mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.